Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Buat langkah yang paling utama, tiada kata yang paling teristimewa melainkan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh Allah telah memberikan kenikmatan kepada kita yang tak sanggup kita hitung satu persatu. Dan ialah Allah Sang Khaliqul Khaliq yang maha pengasih, meskipun hambanya sekalipun tak pernah berterima kasih. Yang maha penyayang, walaupun hambanya hanya seorang enceran Pepsoden, seorang gubernur, bupati, maupun seorang tukang penggali kubur. Buat apa mempunyai uang di dompet berlipat-lipat, istri 4, anak 2, 4, mobil bermerek Alphard, jabatan seorang camat, tak ada guna di mata Allah. Yang Allah inginkan apa? Mengerjakan perintahnya dan menjauhkan larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan tak lupa pula salawat berangkai salam yang tak bosan-bosannya kita sanjung sajikan kepada seorang pemuda padang pasir yang telah mampu merubah pola fikir manusia dari alam jahiliyah ke alam yang berislamiah, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan yang kita rasakan pada saat ini. Siapakah beliau? Beliau bukan seorang artis, bahkan beliau melebihi dari artis. Beliau bukan seorang presiden, bahkan beliau lebih dari seorang presiden. Siapakah beliau? Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau rela anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda demi mempertahankan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan tak lupa pula kata-kata ketakziman wal ikraman kami yang kami muliakan, dewan juri yang sedang menilai-nilai kami dengan arif dan bijaksana, dan yang kami hormati seluruh tamu undangan pada hari yang berbahagia ini, dan yang kami hormati Kodim 0105 yang kami hormati. Dan tak lupa teristimewa kepada Ustaz Moderator yang sudi kiranya membasahkan lidah manisnya hanya untuk memanggil nama baik kami. Tak lain dan tak bukan, hanya untuk mencantumkan satu tema yang berjudul Semangat Belajar di Masa Pandemi COVID-19. Sebelum kita melaju ke lebih awal, izinkan kami membawakan satu syair. Syair ini adalah bagaimana proses kami belajar selama ini. Kota Melabuh enak dipandang, di tengah jalan lampu meriti. Mulai sekarang adik dan abang insaflah insan setiap hari. Karena corona sungguhlah kejam, tak pandang jabatan walau seorang menteri. Jagalah jarak adik dan abang walaupun pasangan suami istri. Karena corona lemah tak pandang, sakit pikiran kami pak siswa dan siswi. Belajar daring terus-terusan, ada yang pingsan dan pura-pura mati. Wahai siswa, wahai kawan, mari belajar demi masa depan, masa yang akan datang kita nanti. Kawan-kawan semuanya yang dirahmati oleh Allah, pada tanggal 31 Desember 2019 terjadilah sebuah virus yang sangat mematikan di Wuhan, China. Bukan di Lehan ya. Di mana virus tersebut beribu-ribu orang yang terinfeksi oleh virus tersebut. Bahkan puluhan ribu di antaranya dinyatakan meninggal dunia. Nauzubillahi min dzalik. Bahkan orang-orang yang terkena virus tersebut layaknya ayam yang terkena penyakit terjatuh secara tiba-tiba. Sedangkan Indonesia, negara yang kita cintai ini, dulunya kita melihat virus itu hanya berada di Wuhan sana.
Bahkan kita menertawakan mereka seolah-olah virus tersebut tidak akan masuk ke negeri yang kita cintai ini. Tapi sekarang dengan kehendak Allah, virus tersebut telah kita rasakan. Bagaimana dampak terburuk dari virus tersebut? Belajar terhambat, semua pekerjaan terdesak, perekonomian menurun, semua kita rasakan. Ini teman-teman sangatlah berbahaya apabila kita tidak bisa mencari solusinya. Katakan pada corona, sudahlah. Kita di sini pasti tahu apa itu corona. Setiap berita memberitakan tentang corona. Bahkan setiap hari, setiap saat kita disuguhkan dengan berita kematian COVID-19. Padahal kita tidak tahu itu pasien benar-benar meninggal karena COVID-19 atau bukan. Karena yang anehnya sekarang kecelakaan ditabrak kerbu aja dikatakan meninggal COVID-19. Kan aneh. Na'udzubillahiminzalik. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita sebagai pelajar, kita semuanya, kita harus fokus pada bidang kita masing-masing. Misalnya, kita seorang penjual, kita harus fokus pada dagangan kita dan tidak lupa mengikuti protokol kesehatan. Misalnya, kita seorang ketua yayasan di kampus, tugas kita hanyalah memperbaiki pendidikan-pendidikan yang telah ada dan membuat mahasiswa-mahasiswi kita aman dari virus ini. Misalnya, kita seorang yang mempunyai restoran, tugas kita hanyalah membuat pelayanan yang terbaik bagi pembeli kita dan membuat karyawan kita itu aman. Dan yang sangat terpenting kawan-kawan, kita sebagai pelajar, kita harus fokus pada bidang kita pelajar. Kita janganlah meratapi corona ini, karena kalau ini kita ulang-ulang sangat mempengaruhi mental kita. Apalagi kita seorang pelajar yang menuntut ilmu di jalan Allah, janganlah takut, Allah akan bersama kita. Jangan takut dengan corona, tapi waspada harus ada. Sebagaimana yang telah diriwayatkan dalam satu hadis yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min Abdullahi telah diriwayatkan dalam satu hadis yang berbunyi, wa min, lanjut, yang artinya barang siapa yang menuntut ilmu di jalan Allah, niscaya ia akan bersama, niscaya ia akan dijauhkan dari mara bahaya. Dan intinya kita tidak perlu takut dengan virus ini, karena Allah yang telah menciptakan, Allah pula yang menghilangkan. Allah yang telah menciptakan langit ini dan Allah pula yang telah menciptakan bumi ini. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi barang isi keduanya. Lupakan corona. Karena sekarang kita lihat banyak yang semakin bodoh gara-gara di rumah, banyak yang semakin kelaparan karena asyik di rumah, banyak yang mempengaruhi mentalnya karena asyik di rumah. Katakan pada teman-teman kita, woi, nanti kita matinya bukan karena corona, tapi karena kemiskinan, kebodohan, karena kelalaian kita sendiri. Ini yang kita takut-takutkan. Maka oleh karena itu, lakukanlah hal-hal berikut ini. Pertama, hindari dulu berita-berita tentang corona. Karena kalau ini kita ulang-ulang terus, sangat mempengaruhi mental sehat kita. Dan yang kedua, lakukanlah hal-hal yang kreatif. Misalnya membacalah, belajarlah bersama teman, bermain dengan keluarga. Saya rasa ini lebih konkret daripada kita asik meratapi corona ini. Dan kita sebagai pelajar, kita harus mempunyai semangat belajar. Manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan mendapatkannya. Kita pemuda, kita akan menjadi pemimpin di hari esok. The youth of today are the leader of tomorrow. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa yang akan datang. Kita pemuda, bukan zamannya lagi jadi penonton, kita sudah zamannya jadi pemimpin. Kita jangan jadi penonton, tapi kita harus jadi pemain. Yang jelas kita akan muda semudah harapan kita, dan yang jelas kita akan tua setua keputusasaan kita. Dan janganlah mau jadi anak muda yang pengecut, hidup hanya satu kali, marilah hidup yang berarti. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Janganlah kita memanfaatkan kondisi seperti ini dengan malas-malasan, dengan tidur manja,
dengan membesarkan perut di rumah. Tidak boleh teman-teman. Karena 10 tahun yang akan datang, kita akan menjadi seorang ayah, kita akan menjadi seorang ibu, kita akan menjadi seorang mama, papa, ami, ubi, dan lain sebagainya. Kita akan menjadi itu. Bagaimana masa depan anak-anak cucu kita nanti apabila sekarang kita hanya bermalas-malasan di rumah? Mau makan apa anak istri kita nanti? Kau pikir hidup ini cuma makan batu? Kau pikir anakmu tak butuh susu? Pikirkan teman-teman semuanya. Kalau kita sekarang hanya bermalas-malasan, mau makan apa anak istri kita? Apakah mau makan batu? Batu itu keras, man. Gigi kita tak kuat untuk memakannya. Jadi sekarang kita sebagai pemuda, kita harus menjadi pemimpin. Jadilah pemimpin seperti Tengku Umar yang tidak takut mati demi membela asrama Mekah ini. Dan yang perempuan, jadilah perempuan seperti Cut Nyaddin yang semangatnya tak kalah banding dengan lelaki-lelaki sekarang. Seharusnya kita menjadi penerus dari syuhada-syuhada kita yang telah pergi dengan meningkatkan semangat belajar kita. Walaupun kita tidak hidup ketika Tengku Umar berperang, setidaknya kita bisa membanggakan nusa dan bangsa kita. Mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan, dan yang benar datangnya dari Allah, dan yang jelas datangnya pada diri saya sendiri. Ba Allah nolake ampun, ba kaum muslimin nolake maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.